sehat, dan sukacita. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saat ini kita mau beribadah. Sebelum kita beribadah, yuk sama-sama kita saat teduh. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan hingga ke akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat melalui lagu berikut ini. Dari semua
masih ingat kemarin tita keberapa dibacakan? Ya, tita ke-7. Sekarang kita akan mendengarkan tita ke-8 dan ayat bulanan. Sama-sama kita membaca dengan teman-teman kita. Tita ke-8. Jangan engkau mencuri. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengucapkan tita ke-8 dan ayat bulanan untuk kita. Tetap dihafal ya. Mari kita bernyanyi dari lagu berikut ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita, pegang Alkitabnya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang melayani Tuhan, berkati kami Tuhan, agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Minggu ini kembali bersama dengan Amang Pendeta Fanuel Siombing yang akan membawakan firman untuk kita pada minggu ini. Untuk itu adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Yohanes 4
ayat 7 dan ayat 8. Amang akan baca untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan yang Tuhan berkati. Dalam ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Artinya, kalau anak-anak sekolah minggu mengatakan mengenal Tuhan dan sayang kepada Tuhan Yesus, berarti hidupnya harus di dalam kasih dan mau mengasihi satu sama lain. Seperti ada kata-kata bijak, orang Batak mengatakan demikian, seekor burung dikenal dari suaranya, pohon dikenal dari buahnya, dan seekor gajah dikenal dari jejak kakinya. Dan bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dan anak-anak Tuhan juga yang dikenal dari buah imannya yang mau saling mengasihi. Ini yang Yesus katakan di Yohanes 13 ayat 35. Yesus katakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Adik-adik sekolah minggu yang Tuhan kasihi, bagaimana sebenarnya hidup yang saling mengasihi? Saya mau mengajak kita melihat sebuah cerita tentang ada 3 orang yang sedang berdiri di tepi danau. Mereka bertiga sedang berbicara tentang kasih. Mereka bertiga sedang bersoal jawab tentang apa itu kasih. Si A mengatakan, akulah orang yang paling mengasihi, karena aku sering membantu orang lain, karena aku sering memberikan bantuan kepada orang lain tanpa meminta imbalan. Lalu si B katakan, aku juga orang yang paling mengasihi. Karena apa? Karena saya sering memberikan uang kepada orang-orang miskin. Lalu si C mengatakan bahwa dia juga orang yang paling mengasihi, karena dia menangis ketika melihat orang menangis. Dia sedih ketika orang bersedih. Dia tidak pernah bahagia melihat orang sedih dan tidak pernah sedih melihat orang bahagia. Pada waktu mereka bercerita tentang siapa dirinya, tiba-tiba di depan mereka ada orang yang mau tenggelam di dalam danau. Dan dia sangat meminta tolong karena dia mau tenggelam di dalam danau. Tetapi bagaimana adik-adik respon mereka bertiga yang telah menceritakan kehidupannya yang mengasihi? Si A mengatakan, kasihan dia. Kalau tidak tahu berenang, ngapain juga berenang ke dalam danau? Sudah tahu orang sudah mau mati dan tenggelam, dia malah menyalahkan orang lain. Lalu si B mengatakan, berdoalah kepada Tuhan, supaya kamu diselamatkan dan tidak tenggelam. Perhatikan adik-adik. Dia sudah mau tenggelam, malah disuruh berdoa supaya Tuhan menyelamatkannya, bukannya langsung menolong. Lalu si C mengatakan, tunggu sebentar. Saya sedang berpikir dengan gaya berenang apa yang akan saya lakukan untuk menolong Anda. Coba kamu lihat respon si C. Orang sudah mau tenggelam dan mati, dia masih memikirkan gaya apa yang dia mau pakai. Adik-adik, tetapi ada satu orang yang tanpa berpikir panjang, tanpa berkata-kata banyak, ketika dia melihat kejadian itu, dia langsung terjun ke danau dan menolongnya, dan
dia pun diselamatkan dari mara bahaya. Dan dia tertolong dan tidak tenggelam ke dalam danau. Adik-adik, apa pesan khotbah dan apa pesan lewat kisah itu untuk kita pada minggu ini? Yang mengatakan bahwa kasih itu adalah bukan hanya perkataan, tetapi kasih itu lebih kepada perbuatan, kasih itu lebih kepada tindakan. Karena kasih itu adalah perintah dan yang berasal dari Allah. Untuk itu, mari mengingat satu orang yang tidak mau berkata-kata banyak tentang kasih, tetapi dia melakukan tindakan nyata dan menolong seseorang. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus juga tidak hanya memberikan perintah, tidak hanya menyuruh kita untuk mengasihi, tetapi Yesus sudah memperlihatkan terlebih dahulu bagaimana dia benar-benar mengasihi dunia ini, bagaimana dia benar-benar mengasihi anak-anak sekolah minggu lewat pengorbanannya di kayu salib. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi bukti bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Untuk itu, selamat mengasihi adik-adik, selamat hari Minggu, Yesus yang memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami, anak-anak Tuhan, untuk tetap saling mengasihi. Kami mau menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua, mengasihi para guru, mengasihi saudara-saudara, abang, kakak, dan sahabat kami. Karena di saat kami mau mengasihi, kami benar-benar membuktikan bahwa kami mengenal siapa Tuhan. Tuhan yang begitu baik bagi kami. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan yang menjauhkan kami dari segala penyakit. Tetap berikan kekuatan bagi para orang tua kami untuk tetap setia, menasihati kami, mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terimalah doa dan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi lagi dengan judul Rukun Cinta. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.